Perkenalkan, nama saya Sherin Ruth Angel Stefani Manabung dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 8 Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya energi. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu 1. Sumber energi, 2. Pembangkit tenaga listrik, 3. Sumber-sumber energi alternatif, 4. Dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. 1. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak ada batasnya dan dapat digunakan kembali. Selain itu, sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, seperti sinar matahari, air, tumbuhan, ombak, dan juga angin. A. Energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya hingga fotosintesis buatan. B. Energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari alam. Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara dingin dan panas. Kincir angin memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan tenaga listrik yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. C. Energi air. Energi air adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan aliran air. Manfaat energi air adalah sumber energi listrik dengan membuat PLTA. D. Energi biomassa. Biomassa merupakan sumber energi yang berupa bahan biologis yang berasal dari bahan yang hidup maupun yang baru mati untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. E. Energi ombak. Energi ombak adalah energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Negara kelautan memiliki potensi yang besar akan energi ombak. Energi ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik dengan memanfaatkan tekanan naik turun dari ombak. F. Energi geotermal. Energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan dalam inti bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi bersih bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil. G. Energi pasang surut air laut. Listrik tenaga pasang surut merupakan sumber energi terbarukan karena pasang surut air laut di bumi adalah hasil dari interaksi gravitasi bulan dan matahari dan rotasi yang membuat menjadi sumber tenaga listrik terbarukan. H. Energi nuklir. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fisi. Energi ini diperoleh dari pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. 2. Sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang dikonsumsi atau digunakan lebih cepat daripada yang dapat dibuat oleh alam. Sebagian besar energi tersebut diperoleh dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang tersedia dalam jumlah terbatas. A. Minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil penguraian sisa-sisa organisme renik lautan berjuta-juta tahun yang lampau. B. Gas alam. Gas alam dimanfaatkan untuk membangkitkan panas dan energi, serta merupakan bahan mentah dalam industri kimia. Gas alam, seperti halnya minyak mentah, terbentuk selama jutaan tahun dari sisa-sisa organisme laut. C. Batu bara. Batu bara adalah bentuk karbon yang tidak murni. Terbentuknya dari sisa-sisa tumbuhan prasejarah yang terpendam. Batu bara sangat mudah terbakar dan melepas sejumlah besar panas. 2. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik.
Jenis-jenis pembangkit listrik adalah PLTN, PLTA, PLTPB, PLT angin, PLTU, PLTS, dan juga PLTO. 1. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutar turbin uap. 2. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. PLTA digunakan untuk memutarkan generator. 3. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin adalah himpunan angin yang digunakan untuk memutarkan baling-baling. Kemudian, putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. 4. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. PLTPB adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. 5. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah uap yang terjadi dari hasil pemanasan boiler atau kettle. Uap pada PLTU yang digunakan untuk memutar turbin yang kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. 6. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan cahaya matahari sebagai bahan utama. Energi cahaya matahari kemudian digunakan untuk mendidihkan air. Uap yang dihasilkan dari air tersebut digunakan untuk memutar turbin yang akhirnya diubah menjadi energi listrik. 7. Pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO, yaitu salah satu energi di laut tersebut adalah energi ombak yang merupakan sumber energi yang cukup besar. Ombak merupakan gerakan air laut turun naik atau bergulung-gulung, merupakan alternatif yang dibangkitkan melalui efek gerakan tekanan udara akibat fluktuasi pergerakan gelombang. C. Sumber-sumber energi alternatif, yaitu matahari, panas bumi, angin, hydropower, gas alam, hidrogen, biomasa, biofuel, energi pasang surut, gelombang laut, biodiesel, etanol, dan metanol. D. Dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. 1. Energi ombak atau tenaga ombak dan energi pasang surut. Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya yang besar. Lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Tembok pengolap arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Unit pengubah ombak yang dipasang di tengah laut juga membawa dampak yang menguntungkan, seperti menciptakan habitat bawah laut yang terlindungi dan sekaligus mencegah deburan ombak langsung ke pantai. 2. Energi air. Pembangkit listrik tenaga air juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tempat bendungan dibangun. Bendungan tenaga air dapat mengganggu aliran alami sungai yang dapat memiliki banyak dampak negatif pada ekosistem sungai. Jika bendungan yang dibangun benar-benar besar, maka akan menyebabkan erosi, tanah longsor, dan kerusakan geologi serius. 3. Energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Pembangkit listrik tenaga geotermal menghasilkan listrik sekitar 90% dibandingkan 65-70% pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.